Oke, selanjutnya adalah rekayasa biomedis atau dikenal juga dengan teknik biomedis atau biomedical engineering. Jadi jika Anda tertarik dengan riset ke arah teknik-teknik teknologi nih yang pinter-pinter IT misalnya ya, Anda bisa melakukan riset-riset ini nanti ya. Jadi teknik biomedik atau biomedical engineering ini adalah pengaplikasian teknik atau teknologi ya, dan prinsipnya dalam bidang medis, kedokteran, kesehatan ya. Bidang ini menggabungkan kemampuan desain dan pemecahan masalah seorang ahli teknologi, tentunya kalau dulu dikenal dengan insinyur kan gitu kan, dengan ilmu biomedis, dengan ilmu medis dan ilmu biologi. Nah, ini berarti untuk menghasilkan karya pada riset-riset biomedical engineering ini harus ada kolaborasi beberapa multidisiplin ilmu, dari ilmu tekniknya, dari ilmu medis kedokterannya, dan dari ilmu biologinya. Nah, itu di bidang kedokteran. Untuk apa? Untuk diagnosa penyakit, untuk pengawasan pasien atau yang sakit, dan untuk terapi penyakit. Nah, itu. Jadi kalau Anda tertarik dengan riset ini, tapi harus multidisiplin ilmu ya. Misalnya Anda bidang kebidanan, ilmu medisnya kayak gitu kan, atau nanti kita tetap juga bergabung dengan kedokteran, ilmu biologi, ilmu teknologinya, dengan tujuan untuk memperoleh diagnosa, pengawasan, dan terapi. Nah, cabang-cabang ilmu teknologi biomedis atau rekayasa biomedis ini ada teknologi kardiovaskular, itu mencakup aspek obat-obatannya, aspek biologinya, peralatannya terkait diagnosa dan terapi untuk penderita atau untuk sistem kardiovaskular. Misalnya kalau untuk diagnosanya kan biasanya pakai EKG dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk terapinya, obat-obatannya seperti apa. Nah, itu perlu dilakukan riset dengan mencakup bidang ilmu tadi. Kayak gitu. Teknologi saraf, ortopedi, kanker. Nah, ini merupakan cabang ilmu ya atau subbagian ilmu dari biomedical engineering atau rekayasa biomedis. Selain itu juga teknik jaringan ya, seperti halnya teknik genetika dalam bioteknologi, yaitu bersisian ya secara signifikan dengan teknik biomedis. Nah, salah satu tujuan dari teknik jaringan itu adalah untuk menciptakan artificial organ atau organ buatan. Nah, ini misalnya tangan palsu, kaki palsu, tapi berasal dari material biologis. Supaya apa? Aman, tidak terkontaminasi, tidak menyebabkan infeksi atau kegagalan. Nah, kayak gitu. Misalnya pada penderita apa ya, misalnya ada infeksi kaki sehingga harus diamputasi, atau pada orang yang patah tulang misalnya, orang yang kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menggunakan teknologi ini, teknik jaringan. Tuh. Juga ada kandung kemih artifisial ya, atau kandung kemih buatan juga ini sudah dilakukan proses pembuatannya di laboratorium dan ditransplantasikan ke tubuh pasien. Nah, itu. Jadi organ buatan menggunakan komponen sintetik dan biologis juga menjadi fokus pada bidang ini ya. Jadi kalau Anda tertarik dengan riset ini, monggo silahkan ya. Jadi banyak baca artikel yang terkait riset-riset ini. Oh, kalau di kayak misalnya Anda pernah dengar mahasiswa membuat robot, bisa ngambil minum atau bisa buat kopi, nah itu sudah ada itu. Nah, jadi misalnya yang tertarik-tarik itu ya, atau robot yang bisa membantu perawat untuk merawat pasien misalnya kayak gitu. Nah, itu banyak ya. Jadi dan ini menarik sekali, bagus sekali ini. Pasti akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa ya. Tapi tetap harus mengikuti prinsip-prinsip etik dari sebuah penelitian. Jangan sampai meninggalkan etika penelitian itu ya. Teknik genetika misalnya teknologi DNA rekombinan, atau misalnya GMO, genetically modified organism, organisme yang dimodifikasi secara genetik, misalnya contohnya kayak semangka tanpa biji ya, kemudian golden rice, atau misalnya ya tadi beras warnanya emas ya, yang memiliki fungsi nilai pangan
tinggi untuk manusia. Kalau semangka tanpa biji mungkin yang memudahkan manusia mengkonsumsi ya, karena kita sekarang juga kan serba instan ya, tidak mau yang ada membuang biji aja tuh sudah malas gitu ya. Nah itu akhirnya dibikinkanlah semangka tanpa biji. Atau misalnya ada antibodi monoklonal ya untuk pengobatan atau terapi penyakit dan lain sebagainya itu. Kemudian teknik farmasinya ya, misalnya ini juga bagian disiplin ilmu teknik biomedis yang juga seringkali merupakan cabang pada teknik kimia ya. Nah, pada aplikasinya teknik farmasi ini kombinasi dari dua atau lebih disiplin ilmu seperti teknik biomedis lainnya. Jadi harus ada ilmu biologinya, teknologinya, farmasinya, atau bahkan kimianya karena dia akan mempelajari struktur obat untuk penemuan obat. Jadi harus ada ahli kimianya kayak gitu. Jadi riset itu kalau cuma satu bidang ilmu itu tidak akan menghasilkan karya yang bagus. Makanya bergotong royong itu akan menghasilkan hasil yang bagus kan. Makanya penelitian pun harus banyak ahli, tidak hanya satu ahli aja. Jadi ada ahli obat itu ya ahli farmasi. Karena obat itu mengandung struktur molekul kimia, ya harus ada orang kimianya. Kemudian karena obat itu berasal dari hayati, harus ada orang biologinya, kan itu. Karena obat itu perlu pengemasan, packaging yang baik, bagus, nah ya ada orang teknologinya. Nah kayak gitu. Makanya multidisiplin ilmu itu akan menghasilkan produk riset yang sangat jauh lebih baik dibandingkan monodisiplin. Misalnya ini contohnya ya di sini seorang dokter untuk memberikan diagnosa, pengawasan dan terapi pada pasiennya. Nah, kalau ini gambar di sini menunjukkan bahwa deteksi uji klinis gitu kan pada pasien masih menggunakan metode manual gitu kan, misalnya untuk melihat rekam medis satu orang pasien ini seorang dokter menguji dengan alat yang manual ya, kalau stetoskop misalnya tanpa ada bantuan alat komputer dan sebagainya, sehingga juga akan menghasilkan medical record yang tidak baik, bukan tidak baik, tidak rapi ya, tidak efektif ya. Misalnya ketika seorang si A ini ingin mengetahui riwayat sakitnya lagi itu dokter itu atau misalnya biasanya ada petugas rekam medis ya, misalnya bisa apa sebutannya di sana gitu kan, di rumah sakit itu nanti dia akan mencari-cari dari berbagai lembar-lembar buku atau bahkan berbuku-buku gitu kan, bahkan mungkin ada yang hilang catatannya. Nah, itu kan merugikan pasien kan gitu juga, dan juga itu akan memperlambat untuk diagnosa dan pengobatan atau terapi kan kayak gitu. Makanya sekarang itu perlu ini, nah ini yang gambar yang ini electronic health record. Nah jadi teknologi itu tidak hanya berlaku untuk makanan, minuman, kemudian misalnya yang lain-lain selain dari kesehatan gitu. Jadi atau misalnya handphone dan sebagainya itu untuk alat komunikasi, tapi juga untuk perekam medis itu sangat penting. Rekam, nanti kita bisa mengetahui rekam jejak sehatnya pasien, rekam jejak sakitnya pasien ini tuh yang awalnya medical record melalui catatan aja, ini bisa jadi clinical data repository. Jadi ada bank datanya, bank data klinisnya dari satu orang pasien ini. Ketika kita misalnya masukkan namanya ke komputer, langsung kita enter, itu sudah muncul. Ini kan akan mempermudah, mempercepat efisiensi, efektivitas, mempermudah dokter, mempercepat perawatan, penanganan intens, memberikan obat, pelayanan, terapi, dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi pentingnya teknologi di semua aspek ya, baik itu aspek ekonomi, sosial, hukum, budaya, bahkan aspek kesehatan. Salah satunya adalah di ini rumah sakit, misalnya pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Oke, ini quote dari ibu ya, berbuat baiklah ke semua orang akan sangat bermanfaat untuk hidupmu sekarang dan masa mendatang. Ini referensinya pada perkuliahan hari ini.
Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, dan ini adalah pertemuan terakhir di ilmu biomedik dasar. Semoga apa yang Ibu ajarkan bermanfaat untuk Anda dan juga menjadi amal soleh bagi Ibu. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan selama Ibu mengajar, memberikan pelajaran. Jika tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di mata kuliah selanjutnya jika Ibu nanti diberikan kepercayaan untuk mengajar Anda lagi. Ya, jika ada pertanyaan kurang jelas silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke? See you again. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.